Berjumpa lagi dengan video saya kali ini dengan saya Ervan Nurjayati. Kali ini kita akan membahas tentang McKinsey 7S di PT UNR. Jadi objek penelitian yang akan saya gunakan pada video kali ini adalah PT UNR, di mana PT UNR adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang PVC sheet yang nantinya dibuat atau digunakan sebagai jas hujan. Apa itu McKinsey? McKinsey adalah suatu bentuk analisis yang digunakan oleh bisnis atau organisasi dengan menggunakan 7 elemen kunci. Jadi McKinsey dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hard element yang berwarna oranye pada gambar dan soft element yang berwarna biru. Jadi hard element terdiri dari strategi, structure, dan sistem. Sedangkan untuk soft element terdiri dari skill, staff, style, and shared value. Kita akan kupas satu persatu untuk elemen McKinsey 7S di PT UNR. Yang pertama adalah hard element yang terdiri dari strategi, structure, dan sistem. Jadi strategi adalah langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian struktur organisasi yang digunakan dari mulai atas, dari plan hingga ke pelaksana. Kemudian sistem yang digunakan di PT UNR. Hard element yang pertama adalah strategi. Jadi kita untuk mencapai tujuan yang kita lakukan adalah menjaga kualitas produk, terus kemudian kita melakukan efisiensi untuk produksi. Terus kemudian kita menciptakan produk dengan harga yang bersaing di pasar. Dan strategi yang terakhir, kita melakukan hubungan baik dengan pelanggan maupun lingkungan. Kita juga melakukan inovasi untuk strategi. Jadi yang pertama, inovasinya adalah kita melakukan pengecekan bahan baku dan produk jadi secara berkala. Jadi untuk menghindari kualitas produk yang jelek atau bahan masuk yang kurang masuk dalam standar. Kemudian inovasi kedua adalah penambahan value pada produk yang dihasilkan. Jadi untuk bersaing di pasar, kita membuat produk dengan nilai tambah. Jadi misalkan jas hujan yang tidak mudah sobek sehingga mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus kemudian kita bekerja sama dengan brand khusus seperti Gojek atau Shopee. Jadi ada warna-warna tertentu untuk produk-produk atau brand yang diinginkan oleh customer. Terus kemudian hard element yang kedua adalah structure. Jadi ini adalah struktur organisasi yang ada di PT UNR. Kebetulan yang saya baca adalah di plan atau di pabriknya. Jadi untuk keputusan tertinggi berada di top management adalah plan manager, dan sampai ke bawah terkoordinasi pada pelaksana. Jadi tujuannya kita memberikan struktur sedemikian rupa adalah untuk menjaga kinerja masing-masing departemen. Terus kemudian ketika ada masalah atau pengambilan keputusan tertinggi berada di top management, yaitu di plan manager. Kemudian kita bisa melakukan koordinasi antar bagian dengan penyetaraan departemen. Terus kemudian dengan adanya struktur organisasi tersebut, kita diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. Inovasi apa yang kita lakukan untuk struktur? Jadi kita ada pelatihan dalam teamwork, monitoring pekerjaan antar bagian, penambahan layanan untuk pelanggan. Terus kemudian kita membentuk tim khusus untuk melakukan inovasi produk seperti warna atau motif yang baru. Berikutnya adalah hard element yang ketiga adalah sistem. Jadi sistem yang ada di PT UNR mulai dari sistem produksi, sistem pengolahan data secara online, sistem order dan penjualan juga secara teratur, kemudian sistem distribusi bahan dan barang jadi. Jadi kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman atau pembelian bahan baku. Inovasi yang kita lakukan pada sistem yaitu kita menggunakan sistem pemasaran baru, karena di era serba digital kita harus benar-benar bisa memanfaatkan seperti digital marketing atau strategi-strategi dengan menggunakan AI.
Terus kemudian kita menggunakan sistem produksi secara otomatis, dan penginputan data juga harus dilakukan secara otomatis biar cepat dan up to date. Terus kemudian untuk McKinsey soft element di PT UNR, jadi McKinsey untuk yang soft element terdiri atas skill, staff, style, and shared value. Jadi skill adalah kemampuan atau kompetensi karyawan di dalam perusahaan, kemudian staff adalah sumber daya manusia sesuai dengan penempatan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Style adalah gaya kepemimpinan yang berada di PT UNR. Kemudian share value adalah budaya inti yang melekat pada perusahaan. Kita bedah untuk yang skill adalah kompetensi. Jadi kita di PT UNR memiliki hard skill dan soft skill, dan yang terakhir adalah kompetensi manajerial. Ini untuk atasan karena harus memberikan pengawasan dan motivasi kepada anak buah. Inovasi yang kita lakukan pada elemen skill adalah kita melakukan pelatihan secara berkala, terus kemudian kita memberikan update perkembangan dan teknologi baru. Kemudian soft element yang kedua adalah staff. Jadi staff placement ini kita lakukan penempatan sesuai dengan keahlian atau skill yang dimiliki. Kita juga melakukan efisiensi alur kerja, pengembangan karir, terus kemudian keseimbangan hard dan soft skill. Jadi kita berdasarkan kemampuan teknis, terus kemudian kerja sama tim, komunikasi, kita harus bisa benar-benar menguasai semuanya. Ini adalah contoh penempatan staf yang ada di PT UNR, dari mulai produksi, gudang, pemasaran hingga manajemen dan administrasi. Ini juga ada tugasnya, jadi ini sesuai dengan skill dan posisinya masing-masing SDM. Jadi inovasi yang kita lakukan, kita juga melakukan job rotation. Jadi kita memberikan kesempatan untuk rotasi antar divisi biar tidak bosan, biar untuk refresh. Kemudian kita memberikan talent mapping berbasis kompetensi. Jadi biar tidak ada unsur senioritas atau yang lama adalah yang paling benar, tidak. Jadi kita berdasarkan skill dan potensi. Kemudian soft element yang ketiga adalah style of leadership. Jadi yang ada di perusahaan, style kepemimpinannya ya, kita harus fokus pada kualitas dan efisiensi, keseimbangan kontrol dan kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini adalah memberikan kebebasan atau ruang dalam berinovasi. Terus kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif dan terbuka. Inovasi yang kita lakukan, kita harus adaptif terhadap perubahan pasar, kita harus open communication culture, terus kemudian pelatihan leadership secara berkala. Yang terakhir untuk soft element McKinsey di PT UNR, yaitu shared value, jadi budaya yang melekat di perusahaan. Ini karena kita sudah ISO, jadi kita ada penerapan kualitas mutu, efisiensi dan produktivitas. Kita juga K3L, jadi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan. Terus kemudian kebersamaan dan kinerja dalam satu tim. Ini adalah menjadi yang melekat budaya pada PT UNR. Jadi, kita tetap melakukan inovasi karena mengikuti perkembangan zaman. Inovasi kita harus lakukan, yang pertama adalah kita harus memberikan budaya yang customer centric. Jadi kepuasan pelanggan dijadikan sebagai prioritas. Kemudian kita melakukan budaya continuous improvement, jadi perbaikan secara berkelanjutan. Ini akan menjadi sebuah kaizen dalam perusahaan. Tentunya dengan penerapan McKinsey 7S, perusahaan akan lebih baik dari sebelumnya dan akan terus berinovasi. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam entrepreneur.